Sang mudarris pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita masih bisa terbangun dari tidur, melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah banyak mengorbankan sisa-sisa waktunya sebelum beliau meninggal hanya untuk menegakkan dinul Islam, agama tauhid, dan memberantas bid'ah, mewujudkan sunnah. Ahibbati fillah, pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah nasihat. Sebuah nasihat yang ditulis oleh Muhammad Idris LC, yang bertemakan hukum menjadi makmum di belakang makmum masbuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di antara perkara penting yang harus diketahui seorang hamba mukallaf itu ya sudah dibebani hukum syariat. Itu namanya hamba mukallaf. Yaitu adalah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah yang ia lakukan. Dan ibadah yang paling ditekankan serta tidak akan gugur kewajibannya dari seorang hamba mukallaf adalah salatnya. Dalam salat wajib yang kita lakukan, terutama dalam hal salat berjamaah, banyak sekali permasalahan-permasalahan terperinci yang terkadang luput dan tidak diketahui hukumnya oleh sebagian besar kaum muslimin. Di antaranya adalah permasalahan menjadi makmum di belakang makmum yang sedang masbuk. Seseorang dikatakan masbuk jika salatnya tertinggal dan mendapatkan imam telah menyelesaikan 1 rakaat atau lebih, dan saat mengqadha, menyempurnakan dan melengkapi salatnya, dia membaca Al-Fatihah dan surah sebagaimana imam membacanya. Ahibbati billah, gambaran permasalahan kita berikan contoh. Si A tertinggal salatnya imam, baik tertinggal 1 rakaat atau lebih. Kemudian ia berdiri setelah imam mengucapkan untuk menyempurnakan salat. Kemudian si B menjadi makmum bagi si A. Baik itu karena si B ketinggalan salat berjamaah bersama imam secara total atau karena si B kondisinya sama dengan si A. Masih mendapati salatnya imam namun tertinggal 1 rakaat atau lebih. Kondisi lainnya adalah seorang mukmin sedang tidak dalam kondisi safar yang menjadi makmum untuk mukim lainnya setelah imam mengucapkan salam. Yang dalam kondisi safar mengqasar atau memendekkan salat. Kemudian mukim tersebut tentu saja harus menyempurnakan salatnya, karena mereka tidak boleh memendekkan salat. Ulama fikih berbeda pendapat terkait hukum menjadi makmum di belakang makmum yang masbuk. Ada 2 pendapat ulama fikih. Pendapat yang pertama inilah adalah pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, yaitu tidak boleh menjadikan makmum masbuk sebagai imam dan tidak sah salatnya orang yang mengikuti makmum masbuk tersebut. Ini pendapat ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Hanya saja Maliki memberikan perincian. Tidak sah jika mengikuti tersebut sudah mendapatkan 1 rakaat bersama imam atau lebih. Adapun jika tidak mendapatkan 1 rakaat pun bersama imam, maka diperbolehkan dan salatnya sah. Dalil mereka yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, yang bunyinya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi, yang artinya sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Hadis diriwayatkan Bukhari nomor 722. Makmum ialah yang mengikuti imam, bukan yang diikuti. Jika kita katakan, bukankah makmum tersebut telah berubah menjadi imam? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka akan mengatakan, hal ini tidak mungkin terjadi sebagaimana yang ada pada lafaz hadis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilah dan membagi salat hanya antara imam dan makmum saja. Pembagian ini tidak menunjukkan adanya perserikatan dan persekutuan, sehingga menunjukkan bahwa makmum tidak bisa menjadi dan makmum dalam satu waktu. Menjadi imam ataupun dan makmum dalam satu waktu. Kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya imam sebagai penjamin, sedangkan muazzin sebagai orang yang dipercaya.
Hadis diriwayatkan Abu Dawud nomor 517, Tirmizi nomor 207, dan Ahmad nomor 7169. Makmum dianjurkan untuk meninggalkan bacaan Al-Fatihah dan posisi berdiri serta langsung ruku saat mendapati imam telah ruku. Apa yang ia tinggalkan tersebut, maka imamlah yang akan menjaminnya. Inilah keadaan seorang makmum. Lalu bagaimana hadis ini bisa dipraktikkan pada makmum masbuk yang dijadikan imam? Dalil pertama dan kedua mendapat sanggahan sebagai berikut. Kedua dalil ini tidak tepat jika digunakan pada masalah ini. Karena makmum yang masbuk saat imam telah salam, ia menyempurnakan apa yang tertinggal dan hukum salatnya sebagaimana orang yang salat sendirian, bukan sebagai makmum lagi. Dalilnya, jikalau ia lupa dalam lalai pada salatnya, maka ia melakukan sujud sahwi. Keteledoran dan kelalaiannya tersebut tidak bisa dijamin oleh imam. Ketiga, perbuatan semacam ini tidak kita dapati dan tidak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jika para sahabat tertinggal sesuatu dari salatnya, mereka tidak pernah bersepakat untuk memajukan salah satu dari mereka untuk menjadi imam. Kalau saja hal ini termasuk kebaikan, tentu para sahabat telah mendahului kita di dalam mengamalkannya. Keempat, berpendapat boleh dan sah salat saat menjadi makmum di belakang makmum masbuk menyebabkan tasalsul atau berputaran yang tak berhenti. Dalam ilmu usul fikih, tasalsul menunjukkan kebatilan argumentasi. Orang yang tidak mendapatkan jemaah pertama bersama imam, maka ia menjadi makmum di belakang makmum masbuk saat ia sedang melengkapi salatnya. Mungkin saja ia juga tertinggal sebagian salatnya makmum masbuk yang ia jadikan imam tersebut, lalu ia melengkapinya. Datanglah orang ketiga, lalu ia melakukan sebagaimana yang dilakukan orang kedua. Dan begitulah seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pendapat mazhab Syafi'iyah dan pendapat paling tepat dari mazhab Hanabilah. Ini juga merupakan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu bolehnya menjadi makmum di belakang makmum masbuk dan salatnya pun sah. Mazhab Hanabilah menambahkan, kecuali di dalam salat Jumat, maka tidak diperbolehkan. La yazuz. Dalil mereka pertama, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata yang artinya, suatu malam aku pernah tidur di sisi Maimunah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di sebelah pada malam hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berwudu, lalu berdiri menunaikan sholat. Maka aku datang dan berdiri salat di samping kiri beliau. Namun beliau memegangku dan menggeserku ke sebelah kanannya. Hadis diriwayatkan Bukhari nomor 698 dan Muslim nomor 763. Ahibati fillah. Kedua, hadis Anas radhiyallahu anhu berkata yang artinya, pada suatu malam di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Kemudian aku datang dan berdiri di samping beliau. Lalu datang pula sahabat yang lain dalam berdiri pula. Sehingga akhirnya kami menjadi satu rombongan. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa kami salat di belakang beliau, maka beliau memendekkan salatnya. Hadis riwayatkan Muslim nomor 1104. Mereka berkata, pada keduanya terdapat dalil bahwasanya orang yang salat sendirian, maka ia bisa mengubah niatnya menjadi imam. Sedangkan orang yang tertinggal salat masbuk, saat ia menyempurnakan dan melengkapi salatnya, maka ia dihukumi sebagai orang yang salat sendirian dengan dalil bahwa ia harus membaca Al-Fatihah dan melakukan sujud sahwi jika ada yang terlupa atau terluput dari salatnya. Kesimpulannya adalah sah hukumnya menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Jadi kesimpulannya, makmum masbuk boleh menjadi imam bagi masbuk yang lain, bagi
makmum masbuk yang lain. Ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha perihal tanda-tanda Abu Bakar radhiyallahu an akan menjadi khalifah. Yang artinya lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang hingga duduk di samping kiri Abu Bakar. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengimami manusia dengan cara duduk, sedangkan Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang mengikuti salat Abu Bakar. Hadis diriwayatkan Muslim nomor 408. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berargumen perpindahan antara satu imam ke imam yang lain telah ditetapkan oleh hadis, sebagaimana kejadian Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar beralih dari imam menjadi makmum. Kemudian Rasulullah lanjut mengimami para sahabat setelah sebelumnya diimami oleh Abu Bakar. Kesimpulannya adalah menjadikan makmum masbuk sebagai imam bagi masbuk. Yang lain hukumnya adalah sah dan benar. Salatnya tidak rusak hanya karena peralihan imamnya. Mana pendapat yang lebih benar? Hibbati fillah. Jika memperhatikan permasalahan ini, jika kita memperhatikan kasus seperti ini, maka kita akan mendapati bahwa mereka yang mengambil pendapat pertama memiliki landasan hukum bahwa orang yang masbuk, maka ia terhitung sebagai makmum. Sehingga tidak boleh baginya diikuti dan dijadikan sebagai imam. Karena salatnya masih terhubung dengan salatnya imam. Dan makmum jelas tidak bisa menjadi imam. Dari pemaparan di atas juga telah kita ketahui bersama, makmum masbuk setelah imam mengucapkan salam, maka hukumnya sebagaimana orang yang salat sendirian. Dan boleh hukumnya seorang makmum berubah menjadi imam, dan begitu pula sebaliknya. Maka ketahuilah bahwasanya pendapat yang lebih jelas dan sesuai dalil adalah pendapat kedua, yaitu pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Namun ada poin dan catatan yang kuat dari mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, yaitu tidak adanya contoh dan praktik ini dari para sahabat. Sedangkan kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang paling semangat dalam kebaikan dan menghadiri salat jamaah. Nasihat Syekh Utsaimin dalam masalah ini, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam silsilah liqa al-bab al-maftu menyebutkan ulama berbeda pendapat pada permasalahan ini. Sebagai mereka mengatakan perbuatan semacam ini tidaklah benar dan tidak diperbolehkan. Makmum masbuk tidak layak untuk dijadikan imam bagi siapapun. Sebagiannya lagi mengatakan, dan ini insya Allah lebih mendekati kebenaran. Perbuatan semacam ini dibenarkan dan diperbolehkan. Hanya saja hal tersebut menyelisihi yang lebih utama. Dan perbuatan semacam ini lebih condong kepada kebid'ahan daripada mengikuti sunnah. Karena para sahabat tidak pernah mengamalkan dan mempraktikkannya. Jika di antara mereka ada yang tertinggal sesuatu dari salatnya bersama imam, atau kita sebut dengan masbuk, maka mereka menyempurnakannya dan melengkapinya dengan cara sendiri-sendiri. Perbuatan semacam ini juga mengakibatkan tasalsul atau perputaran. Seseorang yang salat dan menjadikan makmum masbuk yang sedang menyempurnakan salatnya sebagai imam, bisa jadi ia juga tertinggal sebagian salatnya. Maka saat makmum masbuk yang menjadi imam tersebut telah selesai dalam dan salam, ia menyempurnakan salatnya. Kemudian datanglah orang ketiga, datang lagi orang keempat, dan demikian seterusnya. Inilah yang disebut perputaran yang tidak akan ada habisnya. Dengan kondisi semacam ini, nampak dengan jelas bahwa hal ini termasuk kebid'ahan atau tidak pernah dicontohkan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita bersikap dengan permasalahan ini? Perkara ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Hanya saja
mengambil pendapat pertama, yaitu tidak bolehnya menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Maka hal itu insya Allah lebih selamat dari perselisihan. Karena di dalam beribadah, hukum asalnya adalah haram dan tidak diperbolehkan kecuali ada dalil dan hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya yang membolehkannya, sedangkan para sahabat tidak pernah melakukan serta mengambil pendapat yang membolehkannya, maka itu akan menyebabkan tasalsul atau perputaran terus-menerus sebagaimana yang sudah dipaparkan. Tentu saja kita tetap harus menghormati orang-orang yang mengambil pendapat lain dalam masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita harus mengambil pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang pertama itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Jadi kita mengambil pendapat yang kedua. Ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ini benar, ini datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jika ini salah, itu datangnya dari saya sendiri. Barakallahu fiq wa jazakumullahu khair atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah.